Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayu Ningsih Official. Di video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal EC pembuatan akta. Nah, buat teman-teman yang sedang mengikuti pengangkatan notaris tahun 2024, tentunya harus banyak berlatih untuk menjawab soal-soal EC ataupun soal-soal CAT, sehingga teman-teman dinyatakan lulus ambang batas dan dapat mengikuti pengangkatan notaris untuk tahun ini. Kita mulai dengan soal yang pertama. Sebutkan bentuk atau struktur akta. Jawabannya, struktur akta terdiri atas 1. Awal akta atau kepala akta yang memuat beberapa hal seperti judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan akta. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Yang kedua adalah badan akta yang memuat beberapa hal seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan garis miring atau orang-orang yang mereka wakili. Kedua, berisi keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan juga keinginan dari pihak yang berkepentingan. Dan yang keempat tentunya berisi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Yang ketiga, akhir atau penutup akta memuat beberapa hal seperti uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penterjemahan akta jika ada. Berikutnya berisi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Dan yang keempat berisi uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. 2. Siapa yang diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia dan siapa pula yang mengangkatnya, serta di mana dan bagaimana bunyi isi akta atau surat pengangkatannya? Jawabannya, yang pertama, yang mengangkat notaris pertama di Indonesia yaitu John Kelter. Diangkatnya adalah di Jakarta, Batavia namanya pada saat itu pada tanggal 27 Agustus 1620. Pengangkatannya sebagai notaris melayani dan melakukan semua yang berkaitan dengan hal-hal seperti surat libel, surat di bawah tangan, surat wasiat di bawah tangan, persiapan penerangan, perjanjian kawin, surat wasiat, dan akta-akta lainnya. 4. Coba jelaskan persamaan dan perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan. Jawabannya, perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut. Akta otentik dibuat dalam bentuk tertulis. Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris. Yang ketiga, bentuk aktanya terdiri atas kepala akta, badan akta, dan juga penutup akta. Sedangkan akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk tertulis, dibuat oleh para pihak dan bentuknya bebas. Adapun yang menjadi persamaannya adalah akta otentik, akta di bawah tangan adalah sama-sama dibuat dalam suatu tulisan atau tertulis. Berikutnya, apa yang harus segera dilakukan oleh seorang notaris setelah diambil sumpah janjinya? Jawabannya, di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris telah ditentukan kewajiban notaris yang telah disumpah. Ada 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah dilakukan pengambilan sumpah janji yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan jabatannya secara nyata.
Yang kedua, menyampaikan berita acara sumpah janji jabatan notaris kepada menteri, organisasi notaris, dan majelis pengawas daerah. 3. Menyampaikan A. Alamat kantor, B. Contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri, pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati wali kota di tempat notaris diangkat. Ketiga, kewajiban itu harus dilakukan dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah janji jabatan notaris. Namun, apabila hal itu tidak dilakukan oleh notaris, maka ia dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif itu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Untuk soal berikutnya adalah contoh pembuatan akta. Kali ini pertanyaannya, buatlah contoh perjanjian, yaitu perjanjian jual beli saham. Nah, jadi teman-teman harus membuat akta secara lengkap, mulai dari awal akta atau kepala akta, isi akta, dan juga penutup akta. Nah, berikut ini adalah contoh untuk perjanjian jual beli saham.
Oke teman-teman, segitu aja video kita tentang contoh soal esai untuk pembuatan akta. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa.